terus di Toraja itu upacara yang paling besar itu yang makan biaya paling banyak itu adalah pesta kematian. Kalau pesta-pesta syukuran rumah, perkawinan itu tidak seberapa. Bangsawan yang di atas itu. Paling atas itu. Ya, ada balok keluar dan ada palang. Itu ya Pak ya? Tinggi ya? Ya, yang ada itu. Oh, jadi iya. ukurannya ada 3 tingkatan ke atas. Jadi makin tinggi tingkatannya makin tinggi dia punya derajat. Gitu. Oh, jadi kuburan itu ada 3 tingkatan ya, Pak ya? Ya. Jadi semakin tinggi makin derajatnya makin tinggi ya, bangsawan ya? Oke Pak. Nah, ini di tengah kelas menengah itu yang ada kayu gitu. Oh, itu kelas menengah yang bawah. Di bawah yang kita itu. lihat langsung nanti itu yang di bawah itu yang orang biasa ya. Oh. Yang kalau kuburan bayinya di mana Pak? Oh, itu di belakang sini ada juga. Di belakang sini. Oh, ya. Ada juga di Bori. Dulu ada di daerah Sanggala di Kombira itu. Oh, iya. Ya. Tapi sudah tumbang gitu. Ini kuburannya kuburan keluarga nih. Kuburan. Ya. Itu rumpun. Kalau di Ketekesu itu bedanya apa Pak ya? Di Ketekesu yang menonjol rumah adatnya ya. Rumah adatnya ya? Oh, yang tongkonan itu ya Pak ya? Tongkonan itu. Ada juga kuburan di sana tapi kecil ya. Iya, oh ini besar ya Pak ya? Ya besar kan. Kalau Ketekesu kan bagian bawah aja. Oh iya. Jadi kemarin di Ketekesu ke goanya Pak. Tapi kecil aja. Iya, tapi itu karena basah jadi licin. Iya. Ya. Ini kuburannya. Oh, banyak banget peti jenazah ya. Oke. Ya. Oh, di bangsawan. Yang di ini hanya untuk satu rumpun ya, itu rumpun Tolengke. Oh, satu rumpun Tolengke namanya. Nah, ini yang di atas ini peti-peti yang udah ratusan tahun namanya Erong. Erong ya. Ya, kita lihat bentuk petinya ada bentuk perahu, ada bentuk binatang, ada bentuk rumah juga. Oh, iya. Tapi kalau dulu satu peti ini satu keluarga. Oh, Beda jadi kalau sekarang yang modern satu peti satu orang. satu orang ya. Tapi ini memang tempatnya di sini memang dari awal. Ya, ya. Nah, kenapa dulu mereka pakai satu peti satu keluarga? Iya. Ini karena dulu kan cara pembuatan petinya kalau di Toraja kan susah ya, karena Susah. belum punya begitu banyak besi. Jadi dulunya mereka ngambil dari kayu besar, mereka bikin kayu lesung. Oh. Nah, makanya mereka kalau satu peti satu keluarga. Jadi kalau misalnya keluarganya meninggal, tinggal buka masuk lagi. Sekarang sudah dipakai nih Pak. Kuburannya masih dipakai. dipakai. Itu ada yang masih baru kalau 3 bulan yang lalu. Nah, terus kenapa dulu peti manja harus digantung semua kayak gini? Ini karena dulu di sini masih banyak ini binatang ya. Jadi supaya nggak diganggu makanya peti manja digantung. Makanya Londa terkenal dengan kuburan gantungnya.
Terus di atas sana itu ada patung-patung itu. Nah, itu namanya Tau-Tau ya. Tahu. Tau itu artinya orang, Tau-Tau itu orang-orangan. Nah, itu adalah merupakan replika daripada bangsawan yang sudah meninggal. Yang ada di sini. Tapi nggak semua bangsawan bisa buat patung. Nah, kalau kita di sini kalau buat patung itu ada standar upacara adatnya, itu minimal 24 ekor kerbau mereka potong baru bisa buat patung kayak gitu. Ya, jadi kadang sampai 50, 80 itu, kali ini. Harus ada belangnya satu, minimal satu. Minimal 1 Pak. Iya. Kalau harga kerbau belang itu kan ada nilainya sampai 600 juta, 700 juta kalau sekarang ya. Dan ini yang punya patung ini kuburannya di atas ya, karena ini bangsawannya semua. Nah, dan itu patungnya itu terbuat dari kayu nangka, dan itu dibuat semirip mungkin dengan yang meninggal punya. Dan ini patungnya juga biasa diganti pakaian oleh keluarga. Nah, cuman kalau misalnya mereka mau ganti dengan pakaian yang baru, itu ada ritual tersendiri lagi, namanya mak nenek itu. Jadi baju patungnya diganti, peti menjelar rusak diganti. Jadi marganya ini ya, Pasapan ya? Termasuk nama keluarga, Pasapan. Keluarga ya? Iya. Terus Saruran di sini juga? Bukan, di tempat lain. Oke. Kita sekarang masuk ke pintu guanya. Mantap. Nggak jatuh. Ya mungkin dibuat kayu kayu ya. Nah, di sini kan batunya batu kapur, makanya banyak dia punya stalastit ya. Jadi biasa kalau musim hujan ada tetesan air. Nah, tapi yang masih aktif, kalau nggak aktif lagi kan nggak ada. Seperti di sini kan nggak aktif lagi, makanya nggak kecil. Nah, di sini juga kita ini kayak mukanya di atas ini kan rata kayak di semen, kayak di cor. Iya. Tapi itu alami semua. Alami semua. Iya. Nah, itu di belakang itu peti-peti macam semua itu di sana, satu keluarga. Jadi kalau satu kelompok, satu keluarga, satu kelompok, satu keluarga. Iya. Tapi mereka dari satu rumpun semua, satu keluarga ya. Keluarga ya. Nah, kalau yang kecil-kecil petinya itu nak kecil. Itu petinya nak kecil yang udah punya gigi kan. Oh gigi, oh iya. Karena kalau dulu kan di Toraja yang belum punya gigi, utamanya pohon baru ya? lahir, itu mereka ditaruh dalam pohon karena mereka masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan dengan yang dewasa punya. Dan menurut prinsip orang Toraja, katanya pohon itu sebagai pelanjut kehidupan mereka di masyarakat mereka, makanya mereka lebih suka ke pohon yang masih hidup. Oh iya. Nah, kalau mau foto sini bisa berdiri sini, fotonya dari sana dapat backgroundnya sini. Apa? Tahu? Itu fotonya dari sini kan. Di sini ada jalan lagi, Pak ya? Nah, awas ya Pak. Iya. Nanti fotonya dari sini dapat foto. Ya. Punya itu. Oh iya. Yang udah ya kurang lebih 30 tahun yang lalu. 30 tahun lalu. Dan biasa kalau peti menjelar rusak kayak gini, ya ini yang bisa diganti dengan peti yang baru oleh keluarga. Cuman kalau mereka mau ganti ya bisa melalui upacara itu namanya mak nenek itu ya. Nenek. Ya. Kalau kita di sini ada yang 3 tahun sekali dan 5 tahun sekali, tergantung dari keluarga. Nah, ini meninggalnya 2018 ya. Itu baru ya? Ya, setelah 1953. Nah, itu juga yang udah lama tuh. Peti-petinya udah rusak. Nah, di situ kita lihat ada barang-barang mereka semua itu. Ada pakaiannya, sarungnya. Ini kan orang biasa ya. Iya. Nah, makanya bangsawannya kuburan jadi atas semua. Kalau bangsawan meninggal kan mereka dikuburkan dengan perhiasan mereka kan. Oh iya. Jadi supaya nggak ada ngambil, makanya kuburan jadi atas dengan tingkatannya dalam keluarga. Terus kenapa orang Toraja kalau mereka meninggal mereka dikuburkan dengan barang-barang mereka? Ini kan menurut kepercayaan dulu kan di Toraja kepercayaannya masih animis kan, namanya Aluk Todolo ya. Itu mereka masih punya prinsip katanya kalau mereka meninggal itu mereka punya arwah itu hanya pindah ke alam kedua. Nah, alam kedua itu istilahnya bagi orang Toraja namanya Puya. Dan itu katanya di Puya itu arwahnya mereka akan pakai kembali. Dia punya barang-barang yang dikuburkan sama-sama dengan majat tadi. Jadi hampir mirip dengan reinkarnasi ya. Terus mereka yang udah dibawa ke sini, berarti ini upacaranya sudah selesai. Jadi kalau di sini kalau ada yang meninggal, itu sebelum upacara kan biasanya macam masih ditaruh di rumah dulu kalau sudah meninggal. Tapi kalau kita di sini kalau macam masih ada di rumah, itu masih tetap dianggap orang sakit. Istilahnya dalam bahasa Toraja namanya tomakula. To itu artinya orang, makula itu artinya sakit. Jadi karena mereka masih dianggap sakit kalau masih di rumah,
setiap saat mungkin keluarganya makan siang, makan malam, itu mereka dikasih makanan juga sebetulnya adatnya karena mereka masih dianggap sakit ya. Nanti namanya romati, kalau misalnya pecahannya udah selesai baru pakai kuburan baru namanya romati. Nah itu namanya pindah rumah. Makanya kita di Toraja itu ada macam bentuk rumah kalau sini, yaitu satu rumah sebagai tempat tinggal. Itu istilahnya dalam bahasa Toraja namanya tongkonan merambu, seperti di Ketekesu itu sebagai tempat tinggal ya. Jadi tongkon itu artinya rumah, merambu itu asap, artinya rumah yang punya dapur, masih bisa masak di situ. Jadi rumahnya masih punya asap. Kalau kuburan kayak gini, namanya tongkonan tang merambu, rumah yang tidak berasap. Karena mereka yang ada di sini udah meninggal semua, jadi mereka nggak punya petas lagi untuk masak. Jadi rumahnya nggak punya asap lagi, nggak bisa kasih nyala api lagi. Nah itu kalau di Toraja ya. Dan di bawah sini kita lihat ada 2 tengkorak ini. Ini yang ceritanya dulu yang sepasang ini, yaitu satu laki-laki satu perempuan. Ini dulunya mereka mau menikah, tapi karena orang tua mereka nggak merestui, terus mereka bunuh diri. Mereka gantung diri karena mereka masih sepupu satu kali. Di samping rumahnya, cuma mereka dikuburkan di sini. Jadi mirip dengan ceritanya Romeo and Juliet ya. Dan ini dulu mereka ada pakai satu peti 2 orang, ada peti besar dulu di sini. Cuma karena udah lama petinya hancur. Kan ini kejadian dulu ke 1972. Jadi udah berapa puluh tahun yang lalu. Nah misalnya kalau orang foto bisa joko sampingnya baru foto sini nggak apa-apa. Kelihatan tengkoraknya. Enggak apa kalau ada foto boleh. Ya. Ini coba sampai sini yang banyak yang buat banyak kita. Banyak. Iya, iya. Nah, jadi di atas ini kita lihat banyak tengkorak ini kan petinya udah hancur ya, udah lama. Jadi karena keluarga mereka nggak mampu lagi untuk ganti peti, makanya tengkoraknya diangkat dari atas sudah perlu berserakan dibuat ini. Dan tengkoraknya paling lama sekali warna putih ya, semakin putih semakin lama jadinya tengkorak itu memberikan tahun. Jadi tengkorak itu awalnya dari hitam ke coklat putih tengah waktu. Tapi ini anaknya Pak asli. Asli semua. Dari sini nggak ada yang dipahat. Makanya ini kuburan pertama itu kuburan alam semua. Kalau kuburan kedua, setelah orang Toraja udah kenal besi, ada dipahat itu seperti yang di Lemo, di Maka itu dipahat. Nah, terus ketiga kuburan bayi yang di pohon. Terus yang keempat ada kuburan umum itu ditanam ke dalam tanah sama dengan kuburan besar. Nah, terus yang terakhir yang kuburan besar itu mereka bikin dari batu-batu ke rumah batu ya, dari semen. Namanya patane ya. Sudah lebih ketika di belakang itu kan ada yang di bawah. Nah, terus ini ada satu kelompok ini, satu keluarga, ini juga satu keluarga di belakang juga satu keluarga. Nah, terus di sini makanya nggak bau lagi karena memang udah dibalsem semua, udah dibuatkan. Kalau dulu mereka dibuatkan pakai ini ramuan kayu, kayak mumi dulu. Nah, kalau sekarang kadang pakai formalin, tergantungnya. Alasan pertama adalah merupakan kelanjutan dari zaman batu karena mereka belum kenal besi. Terus alasan kedua itu untuk menghemat dan punya lahan pertanian mereka. Karena kita tahu kan daerah Toraja kan daerah pegunungan, punya banyak gua alam ya. Jadi kalau misalnya semua orang Toraja ini menggunakan tanah sebagai tempat kuburan mereka kan bakal mengurangi dari punya lahan pertaniannya. Nah itu alasan kedua. Dan sebagai alasan ketiga, ini karena orang Toraja masih suka mengunjungi daripada keluarga sudah meninggal. Jadi kalau mereka gunakan gua alam kayak gini kan mereka hanya pakai obor masuk ini terus mereka taruh sesajen dan bisa kiri kanan daripada keluarga mereka. Artinya keluarga mereka bisa lihat dalam sudah punya keluarga sudah meninggal. Nah terus kalau ada rusak petinya gampang mereka ganti. Dibanding kalau misalnya mereka ditanam kan nggak bisa lihat langsung lagi. Nah itu alasan utama mereka kenapa mereka gunakan gua alam pertama kali sebagai kuburan mereka. Nah, itu. Dan ini kuburan kita ini itu orang biasa ya. Nah kalau di atasnya ada 3 kali lagi bagi tinggi masih tinggi dokumen derajat. Iya. Jangan termanya itu harus dari kalangan keluarga sendiri karena beratnya terlalu ini, artinya risikonya terlalu berat. Jangan sampai misalnya keluarga lain ikut terus mungkin kecelakaan jatuh kan nanti keluarganya bisa nuntut, tapi kalau dari kalangan keluarga sendiri kan nggak masalah. Ya artinya ini merupakan walaupun ada kecelakaan tapi kan merupakan penghargaan buat orang tua mereka kalau misalnya meninggal, jadi nggak ada tuntutan lain dari keluarga lain sana, dari satu keluarga. Itu pacarnya 3 malam. Terus kalau untuk bangsawan itu 9 ekor kebeki atas sudah dengan bangsawan tapi belum bisa buat patung.
Karena belum sampai 24 ekor kerbau. Oh, kalau yang 24 belum bisa dibikin Baru patung bisa Pak ya? patung. Itu standar minimal upacara adatnya. Nah seperti bapak ini. Ini kan bapak ini kuburannya di atas. Tapi memang turunan bangsawan. Tapi nggak dibuatkan patung karena mereka hanya potong 20 ekor kerbau. Kurang patung. Nah gitu. Nah, terus di Toraja itu upacara yang paling besar itu yang makan biaya paling banyak itu adalah pesta kematian. Kalau pesta-pesta syukuran rumah, perkawinan itu tidak seberapa. Kalau mau meninggal itu kalau bangsawan ya maka biasa sampai puluhan sampai miliaran lah. Ya. Bisa bandingkan tuh kalau misalnya bangsawan terus meninggal beli 1 ekor kerbau belang itu kan harganya 600-700 juta 1 ekor. Itu baru 1 ekor. Nah, di mana lagi kerbau-kerbau lain yang harga 70 juta, 50 juta. Ya. Makanya kalau bangsawan meninggal itu biasa gak lama di rumah. Ada yang sampai tahunan. Kenapa? Karena keluarganya mereka harus kumpul biaya dulu. Di samping itu mereka nunggu keluarga yang ada di perantauan. Harus hadir semua Pak ya? Diusahakan sampai bisa hadir semua. Kecuali kalau memang nggak sempat ya mungkin mereka kirim uang untuk keluarga sini untuk mewakili. Kerbau. Ya. Tapi di Toraja itu untuk ini bisa juga dapat bantuan dari keluarga lain. Jadi di Toraja itu sistem itu saling membantu tapi merupakan hutang piutang. Misalnya sekarang orang tua saya meninggal. Mungkin keluarga saya waktu di upacara pestakan ya mungkin keluarga saya mereka jumbang mungkin 2 ekor kerbau itu atau 3 ekor kerbau. Itu nanti merupakan hutang buat saya. Tapi misalnya saya belum sempat bayar dan saya meninggal, ya itu merupakan hutang buat anak cucu saya lagi. Turun temurun. Nah, kalau misalnya keluarga saya mampu ya mereka langsung kembalikan lagi. Jadi saling membantu tapi merupakan. Disampaikan ya utang begitu sama kalau pesta besar sebelum masuk lokasi upacara, memang di situ mereka bikin pondok panitia untuk mencatat sumbangan daripada keluarga lain. Jadi misalnya sekarang penerimaan tamu. Nah, nanti panitia di situ mencatat rombongan si A, jumlah rombongannya mungkin 150 orang, mereka bawa 3 ekor kerbau. Nanti setelah itu dicatat di situ. Nanti ada panitia bawa ke protokol. Nanti protokol mengumumkan bahwa rombongannya akan masuk sekarang ini rombongannya si A. Nanti diterima secara adat di penerimaan tamu. Ada penerimaan tamu situ disuguhkan rokok, kopi, apa. Setelah selesai nanti protokol mengumumkan bahwa rombongan si A ini akan menuju ke pondok saya. Jadi pondok saya misalnya nomornya sampai 1 sampai 10. Nanti di nomor pondok itu menuju ke situ. Nanti barang-barang yang disumbangkan buat saya itu yang nanti saya bicarakan situ. Apakah saya potong atau saya kasih hidup untuk saya jual kembali untuk jadikan modal boleh. Tapi tetap merupakan hutang. Gitu. Nanti kalau mereka dapat juga ya kita kembalikan juga sesuai dengan itu. Itu. Jadi ada paling ramai kalau Lebaran dengan Tahun Baru.